Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, rekan-rekan, selamat siang semuanya. Sebelumnya, selamat datang di workshop online kita hari ini yang bertema menulis fantasi bersama. Perkenalkan, saya Rini Fitri Anggraini yang akan memandu jalannya acara hari ini. Kami sangat senang dan berterima kasih atas partisipasi rekan-rekan dalam kegiatan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan beberapa informasi penting. Workshop ini kami memiliki beberapa sesi, termasuk sesi tanya jawab di akhir setiap sesi. Jadi, jika Anda sekalian memiliki pertanyaan, silahkan simpan terlebih dahulu dan ajukan di sesi tanya jawab nanti ya. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan kami akan membahasnya di akhir sesi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar banyak dari Teh Nahda Nadila yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi IKIP Siliwangi dengan pengalamannya di bidang kepenulisan. Sempat beliau pernah meraih penghargaan sebagai penulis terbaik di salah satu lomba menulis buku di tahun 2024 ini. Langsung saja untuk memulai acara hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait agenda apa saja yang akan kita lakukan hari ini di workshop ini. Yang pertama yaitu sesi pembukaan dan pengantar, dilanjut materi utama oleh Teh Nahda Nadila, lalu ada sesi tanya jawab, praktik, dan juga terakhir sesi evaluasi dan penutupan. Saya harap agenda ini dapat memberikan gambaran umum mengenai alur cerita kita, alur acara kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai sesi utama kita pada hari ini. Kepada Teh Nahda Nadila, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Rini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk itu, kita langsung saja ya masuk ke sesi materi utama. Di sini saya mengambil judul menulis fantasi bersama. Oke, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu di sini fantasi itu apa? Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, di sini saya mengambil satu kata tentang fantasi ialah imajinasi. Nah, untuk imajinasi itu sendiri, di sini saya artikan sebagai kreativitas tak terbatas dan juga tidak nyata. Nah, untuk kreativitas tak terbatas di sini, bahwa imajinasi memungkinkan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif tanpa batasan. Ini berarti bahwa dengan imajinasi, seseorang dapat berpikir di luar otak, menciptakan solusi unik untuk masalah, dan membayangkan kemungkinan yang tidak terbatas. Imajinasi tidak terikat oleh realitas atau aturan yang ada, sehingga memungkinkan ekspresi dan penciptaan yang bebas dan tanpa batas. Nah, untuk pernyataan yang tidak nyata, di sini fantasi elemen-elemen yang tidak ada atau tidak mungkin ada dalam dunia nyata atau berdasarkan hukum-hukum alam yang kita ketahui. Ini mencakup berbagai aspek yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi dan tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kuda yang memiliki sayap yang bisa terbang, itu sangat tidak mungkin ada di dunia nyata, mungkin ada di dunia film-film atau cerita-cerita yang dengan tema fantasi. Nah, untuk itu di sini saya mengambil kesimpulan bahwa fantasi merupakan genre sastra, seni, atau hiburan yang menggunakan elemen-elemen magis
supranatural atau tidak realistis sebagai inti dari ceritanya. Nah, cerita fantasi seringkali berlatar di dunia yang diciptakan sepenuhnya oleh imajinasi penulis dengan hukum-hukum dan makhluk yang berbeda dari dunia nyata. Mungkin contohnya tuh ada kayak cerita yang di Wattpad, misalnya Alaya yang ceritanya itu tentang Putri Duyung kalau nggak salah. Nah, itu termasuk ke dalam golongan cerita fantasi. Nah, kalau misalkan untuk film itu contohnya tuh kayak Harry Potter, terus ada The Lord of the Rings. Nah, di sini ada 4 elemen-elemen dari cerita fantasi. Yang pertama, penokohan, yang kedua ada plot, yang ketiga ada setting, dan yang keempat ada kaidah kebahasaan. Nah, untuk elemen penokohan di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada protagonis. Protagonis di sini biasanya karakter utama yang berperan sebagai tokoh sentral dalam cerita, memiliki misi atau pencarian penting yang harus diselesaikan. Contohnya dari Harry Potter, Harry Potternya sendiri. Terus The Lord of the Rings itu kayak Frodo Baggins. Nah, untuk yang kedua ada mentor, tokoh yang memberikan bimbingan, nasihat, dan bantuan kepada pahlawan. Seringkali karakter yang bijak dan berpengalaman. Nah, yang ketiga antagonis, karakter atau kekuatan yang menjadi lawan dari pahlawan. Seringkali memiliki kekuatan besar atau niat jahat. Yang keempat ada sidekick, pendamping, karakter yang mendampingi dan membantu pahlawan dalam misinya. Seringkali menyediakan dukungan moral, fisik, atau komedi. Yang kelima ada makhluk mitologis, karakter-karakter yang bukan manusia seperti peri, elf, naga, atau makhluk ajaib lainnya. Mungkin bertujuan untuk menambah fantastis dan eksotis dalam cerita. Nah, yang keenam ada raja atau ratu atau pemimpin. Di sini tokoh yang memegang kekuasaan atau otoritas dalam dunia fantasi tersebut bisa menjadi sekutu atau lawan bagi pahlawan. Yang ketujuh ada anti-hero, karakter utama atau sekunder yang memiliki sifat atau tindakan yang tidak sepenuhnya heroik. Seringkali memiliki kompleksitas moral dan latar belakang yang kelam. Contohnya kayak Tyrion Lannister dalam A Song of Ice and Fire. Nah, yang ke-8 ada prophet, tokoh yang memberikan wawasan tentang masa depan atau nasihat melalui ramalan, seringkali memiliki kekuatan atau pengetahuan supranatural. Nah, yang ke-9 ada trickster, karakter yang licik dan sering menyebabkan kekacauan atau perubahan tak terduga dalam cerita. Bisa menjadi sekutu atau musuh tergantung pada situasi. Nah, yang terakhir, sosok misterius atau tersembunyi, karakter yang identitas atau motifnya tidak jelas atau tersembunyi hingga titik tertentu dalam cerita. Seringkali memainkan peran kunci dalam perkembangan plot. Nah, untuk elemen yang kedua ialah plot atau alur cerita. Di sini plot atau alur cerita memiliki beberapa tahap. Untuk yang pertama, pengantar dan latar belakang. Awal cerita biasanya memperkenalkan pembaca pada dunia fantasi yang diciptakan oleh penulis, memperkenalkan karakter-karakter utama, dan menetapkan situasi awal atau konflik yang akan dijelajahi. Dan yang kedua ada pemicu atau panggilan petualangan. Karakter utama seringkali dipanggil untuk memulai perjalanan atau misi yang penting. Panggilan ini bisa datang dalam bentuk ramalan, kejadian tak terduga, atau permintaan dari pihak lain. Yang ketiga, perjalanan atau pencarian. Karakter utama memulai perjalanan atau pencarian yang berbahaya dan penuh dengan rintangan. Mereka mungkin harus melewati berbagai tempat dan menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, ada konflik dan rintangan.
Selama perjalanan mereka, karakter utama dihadapkan pada berbagai rintangan dan konflik yang menguji kemampuan, keberanian, dan tekad mereka. Ini bisa berupa pertempuran dengan makhluk jahat, hambatan alam, atau konflik internal. Yang kelima ada puncak dan klimaks. Di sini diartikan titik puncak cerita dicapai ketika karakter utama menghadapi konfrontasi terakhir dengan antagonis atau tantangan terbesar mereka. Ini adalah momen klimaks di mana segala sesuatu dipertaruhkan. Yang keenam yaitu penyelesaian dan resolusi. Setelah mencapai puncak konflik, cerita menuju pada resolusi di mana konflik utama dipecahkan. Karakter utama mungkin berhasil mencapai tujuan mereka atau mengatasi rintangan mereka dan dunia fantasi kembali ke stabilitas. Nah, untuk elemen yang ketiga ada setting. Di sini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu dunia fiktif. Atau sebagian besar cerita fantasi berlangsung di dunia yang sepenuhnya diciptakan oleh imajinasi penulis, seringkali dengan geografi, sejarah, dan budaya yang unik dan berbeda dari dunia nyata. Yang kedua, ada peta dan geografi. Setting fantasi seringkali memiliki peta yang rumit dengan berbagai wilayah, daratan, lautan, gunung, hutan, dan kotak-kotak. Beberapa daerah mungkin memiliki karakteristik khusus seperti medan yang berbahaya atau kekuatan magis tertentu. Yang ketiga ada kota dan desa. Dunia fantasi sering dihuni oleh berbagai kota, desa, kastil, dan benteng yang berbeda. Masing-masing mungkin memiliki budaya, arsitektur, dan pemerintahan yang unik. Yang keempat ada tempat-tempat ajaib. Setting fantasi sering berisi tempat-tempat ajaib yang tidak ada dalam dunia nyata seperti istana peri, gua rahasia, atau hutan yang penuh dengan misteri. Nah, yang kelima, hukum alam dan sihir. Di dunia fantasi sering memiliki hukum alam yang berbeda dari dunia nyata, seperti keberadaan sihir, kekuatan supranatural, atau hewan dan tumbuhan yang tidak ada dalam alam semesta yang kita kenal. Yang keenam, ada kultur dan budaya. Masyarakat dalam cerita fantasi sering memiliki budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan yang unik. Ini bisa mencakup ritual magis, festival, atau hukum adat. Nah, yang ketujuh, era dan teknologi. Setting fantasi sering tidak terikat oleh batasan waktu atau teknologi tertentu, memungkinkan penulis untuk menciptakan dirinya dengan teknologi primitif atau maju, tergantung pada kebutuhan cerita. Nah, untuk elemen terakhir di sini mengenai struktur kebahasaan. Yang pertama, gaya bahasa yang khas. Mungkin ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer dan nuansa tertentu yang sesuai dengan dunia fantasi yang mereka bangun. Yang kedua, istilah dan kosakata fantasi. Seringkali diperkenalkan istilah-istilah baru dan kosakata yang khas untuk dunia yang diciptakan seperti nama tempat, makhluk fantasi, senjata magis, dan istilah-istilah budaya atau keagamaan yang fiktif. Yang ketiga, bahasa daerah atau rasial. Memiliki dunia yang luas dan beragam, penulis mungkin menciptakan bahasa khusus untuk daerah atau ras tertentu. Yang keempat, dialog karakter. Yang seringkali memiliki gaya dan pola bahasa yang khas sesuai dengan latar belakang mereka. Yang kelima ada pemakaian sihir, mungkin menciptakan bahasa khusus untuk sihir dan mantra. Kata-kata atau frasa tertentu mungkin digunakan untuk memanggil kekuatan magis atau mengucapkan mantra. Yang keenam ada penjelasan istilah atau konsep, dan yang ketujuh nama karakter setempat. Nah, di sini juga ada cara-cara poin-poin untuk menyusun kerangka cerita fantasi. Yang pertama itu menentukan ide dan konsep. Di sini penulis mengembangkan ide dasar untuk cerita fantasinya. Dan yang kedua, penciptaan dunia. Penulis menciptakan dunia fiksi di mana cerita akan berlangsung, pikirkan tentang geografi, sejarah, budaya, dan sistem sihir atau kekuatan supranatural yang ada di dunia cerita tersebut. Yang ketiga, karakter utama dan pendukung. Di sini penulis
mengembangkan karakter utama ceritanya beserta karakter pendukung yang akan mendampingi atau menjadi musuh karakter utama. Yang keempat, plot dan pengembangan. Di sini penulis menentukan alur cerita utama, termasuk panggilan petualangan, pencarian, atau misi karakter utama, rintangan yang harus dihadapi, konfrontasi dengan antagonis, dan resolusi akhir. Yang kelima, struktur cerita. Di sini menyusun struktur ceritanya, termasuk pemaparan, puncak konflik, dan resolusi. Yang keenam, bahasa dan gaya penulisan. Di sini menentukan gaya penulisan dan bahasa yang akan digunakan untuk menceritakan ceritanya. Dan yang terakhir, pengeditan dan revisi. Di sini penulis menyelesaikan draft pertama cerita, kemudian melakukan pengeditan dan revisi untuk memperbaiki plot, karakteristik, dan bahasa. Nah, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mungkin sudah cukup, atau mungkin bila ada pertanyaan silakan ditulis aja ya di kolom chatnya. Sekarang kita masuk ke sesi praktek ya teman-teman. Nah, di sini saya meminta teman-teman menuliskan kerangka untuk memulai pembuatan cerita fantasi kita. Nah, yang di sini yang pertama saya meminta teman-teman untuk menentukan tema, judul, tokoh, latar, plot, dan juga sinopsis. Nah, di sini saya meminta teman-teman untuk sinopsis, saya meminta teman-teman untuk membuat minimal 3 paragraf saja. Nah, untuk itu nanti hasilnya boleh dikirim via grup chat WhatsApp yang sudah saya sediakan. Nanti untuk penulis terbaik akan mendapatkan benefit dari saya. Baik, gimana? Sudah jelas untuk penugasannya? Sudah. Jelas deh. Alhamdulillah. Kalau begitu saya kembalikan kepada Teh ini moderator. Terima kasih. Baik semuanya, rekan-rekan. Mungkin itu tadi ya sedikit materi tentang bagaimana sih kita menulis cerita fantasi begitu. Nah, dan karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin rekan-rekan juga sudah paham dengan apa yang Teh Nah dan Nadila sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah mengikuti workshop ini dengan antusias. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Terima kasih juga kepada Teh Nah dan Nadila atas ilmu dan wawasannya yang telah dibagikan. Kami berharap workshop ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi Anda semua. Jika ada umpan balik atau saran mengenai workshop ini, kami sangat terbuka untuk menerimanya. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.